Halo semuanya, untuk mengawali belajar melukis atau menggambar, kadang kita ragu apakah langkah yang sudah kita lakukan ini sudah tepat atau belum. Sebenarnya langkah apa yang tepat untuk kita bisa melatih tangan dan kreativitas kita dalam melukis atau menggambar? Apakah dimulai dengan menggambar objek, membuat sketsa, mencontoh lukisan, atau menonton demonstrasi para pelukis di YouTube lalu kita tiru, gitu ya? Nah, di sini aku mau berbagi tips langkah-langkah, atau step by step berlatih menggambar, mmm, agar nantinya kita benar-benar bisa terbiasa begitu ya untuk menggambar atau melukis. Langkah-langkah yang aku bagikan ini adalah materi-materi yang pernah aku, dapatkan dari sekolah, dari semasa sekolahku dulu, dan bukan berarti materi-materi ini tidak diperlukan atau tidak penting bagi kita yang belajar secara otodidak. Setidaknya kita perlu dan kita perlu memahami, kita perlu mengerti tentang langkah-langkahnya supaya nantinya harapanku kita bisa berbagi ilmu juga ke anak-anak kita, siswa-siswa kita kalau kita guru gitu ya, atau generasi-generasi selanjutnya. By the way, ini gak gratis. Aku butuh subscribe kalian, like dan juga komennya supaya bisa membangun, mendukung dan memotivasi channel ini supaya bisa terus berkembang. Oke, kita langsung aja ke langkah pertama, materi yang paling dasar banget. Ini adalah nirmana. Nirmana berasal dari kata nir dan mana yang artinya tidak ada makna. Jadi di dalam nirmana ini kita akan mempelajari beberapa unsur seni rupa. Sebenarnya ini adalah pelajaran DKV ya, desain komunikasi visual. Tetapi di sini kita juga bisa mempelajarinya untuk membiasakan atau melatih tangan kita supaya terbiasa dalam menggambar ya. Yang pertama untuk nirmana, kita akan mempelajari di sini adanya unsur titik, kemudian garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, dan juga ada bidang geometri, ada juga bidang non geometri, dan ada juga warna ya. Pasti kalian juga tahu ya dengan tiga komponen ini, tiga warna dasar, merah, kuning, biru, dan tiga-tiganya untuk menemukan warna primer, sekunder ya. Kemudian ada juga tekstur. Tekstur ini menggunakan beberapa elemen seperti kertas ataupun media yang memiliki tekstur gitu. Kemudian ada kolom selanjutnya yaitu ruang. Oke. Nah, di dalam ruang ini sebenarnya bukan termasuk dalam nirmana, tetapi kalau di dalam DKV itu ada nirmana trimatra atau nirmana tiga dimensi. Tetapi di lukis kita menggunakan kesan tiga dimensi ya, bukan bentuk tiga dimensinya, tetapi kesan tiga dimensinya, begitu. Jadi lebih kepada nantinya akan masuk ke materi selanjutnya yaitu perspektif, hukum perspektif. Nah, kita akan mempelajarinya dari yang sebelah sini dulu, kemudian nanti sebelah sini, dan terakhir ini mungkin ini akan di video lain ya, kalau yang perspektif. Oke, untuk membuat nirmana titik, kita akan membuat sebuah pola terlebih dahulu. Kalau di DKV, kita akan menggunakan penggaris ya, untuk membuat garis-garisnya itu supaya lebih baik, supaya lebih tepat gitu ya ukuran-ukurannya. Tapi kalau untuk dilukis, dibiasakan kita tidak menggunakan penggaris atau alat bantu lainnya ya, supaya kita pun juga terbiasa untuk menggores dengan ukuran-ukuran yang hampir sama. Kita menggunakan feeling aja gitu ya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan pola ini, kita akan membentuk misalnya banyak caranya ya, sebenarnya banyak polanya, bisa menggunakan pola seperti ini ataupun pola yang lain. Tapi di sini aku coba menggunakan pola yang seperti ini saja, yang enggak terlalu ribet. Jadi titik itu kan bentuknya
itu hanya sekedar seperti ini ya, titik gitu ya, atau begini deh yang jelas. Nah, begini. Tapi kalau misalnya eh, aku buat besar seperti ini lingkaran gitu ya, karena di dalamnya putih. Tapi kalau aku gelapin begini, nah ini sudah termasuk titik. Karena apa? Karena anggap saja kalian punya spidol gedenya apa ya, serumah lah ya. Gedenya serumah ya, segini nih lah ininya apa, titiknya gitu ya. Kemudian kita akan membuat lagi dengan ukuran yang sama, mengikuti pola yang ada, dengan jarak yang sama, dengan eh, besaran yang sama. Begitu seterusnya. Kemudian ini nanti kita isi supaya ini menjadi sebuah titik bukan lingkaran. Kemudian nanti di sebelahnya, misalnya ada di sebelah sini, ini kan sudah kita buat garis ya. Nah, kita tambahin garis lagi supaya lebih rapat di sini. Kemudian kita buat titik yang lebih kecil. Begitu seterusnya sampai membuat sebuah gambar atau membuat sebuah pola. Karena nirmana itu artinya tidak ada makna, jadi kita menggambarnya bukan menggambar sesuatu yang memiliki makna khusus ya. Kita hanya membuat sebuah gambar menggunakan unsur-unsur seni rupa dan nantinya akan terbentuk sebuah pola gitu. Nah, misalnya seperti ini, nanti kita buat lagi di sebelah sininya yang lebih kecil misalnya, bisa. Begitu seterusnya. Nanti kita bikin lagi di sebelah sini besarnya hampir sama, misalnya seperti ini. Begitu. Nah, kemudian nanti di sebelah sini lagi besar lagi, hampir sama dengan ini atau sama. Ya, kita buat lagi begitu dan seterusnya sampai gambar ini atau kertas ini penuh. Nah, itu untuk titik. Kemudian untuk yang garis lurus. Untuk yang garis lurus, kita akan membuat pola seperti ini. Misalnya untuk mempermudahnya, kita hanya untuk mengawali ya, untuk mengawalinya kita buat aja garis-garis seperti ini dengan ukuran yang sama, dengan jarak yang sama. Kalau bisa sama dan tidak menggunakan penggaris, supaya lebih menantang, gunakan pulpen ya atau spidol supaya nggak gampang dihapus. Karena kalau misalnya pakai pensil kan salah sedikit langsung dihapus, salah sedikit langsung dihapus. Nah, kalau bisa, karena ini untuk latihan, kita coba atau kita belajar menggunakan bahan yang tidak mudah dihapus atau tidak bisa dihapus gitu. Nah, misalnya kita buat seperti ini. Nah, kalau misalnya ada salah begini nih, kita langsung aja ditimpah begini. Karena ini metode yang baik sebenarnya untuk latihan, supaya kita terbiasa menggaris. Nah, kebiasaan untuk teman-teman pemula biasanya dalam membuat lukisan atau membuat garis ya, dalam membuat garis kadang kita tuh suka menceng begini. Kenapa bisa menceng begini? Kenapa bisa belok begini? Karena yang bergerak itu sini, apa namanya, pergelangan tangan. Seharusnya yang harus kita lakukan untuk membuat garis itu bergeraknya sampai siku, tangannya tuh sampai siku gitu bergeraknya. Jadi dia akan terus lurus. Karena kalau misalnya kita cuman sekedar pergelangan tangannya aja, kita bisa jadi melengkung begini. Nah, begini. Kadang-kadang suka males. Pemula-pemula itu yang anak SMP, SMA tuh kadang-kadang suka bikinnya ya begitu. Jadi garisnya jadi melengkung gitu. Nah, ini harus kita gunakan tangan kita tuh seluruhnya dari ujung jari sampai siku sampai lengan ya. Kemudian kalau sudah dapat begini unsur yang seperti ini, baru kita buat misalnya polanya dirubah misalnya begini. Nah, ini untuk membuat variasi aja
supaya kita juga terbiasa dengan beberapa garis. Ini adalah cara belajarku ya, yang biasa aku lakukan di rumah kalau misalnya udah lama nggak ngelukis nih misalnya ya, tangan kita kan jadi nggak terbiasa nih, ya udah kita coba bikin nirmana. Begitupun juga dengan teman-teman yang baru mulai belajar melukis ya. Nirmana ini sangat cocok, sangat pas buat kita yang baru mau mulai belajar melukis, supaya tangan kita terbiasa dengan garis-garis, dengan membuat apa namanya, membuat pola-pola gitu, supaya tangan kita juga terlatih nantinya untuk melukis di kanvas ataupun di media lain. Nah, ini adalah konsep atau pola dari nirmana garis lurus ya, garis lurus. Kemudian untuk pola garis lengkung. Garis lengkung kita bisa menggunakan berbagai macam garis lengkung. Setengah lingkaran itu pun juga garis lengkung termasuknya. Misalnya begini, aku buat di sebelah sini. Kita akan bikin seperti ini. Nah, misalnya melengkung yang lainnya begini, boleh. Gitu. Seperti ini juga bisa. Dibuat pola yang selanjutnya kayak bikin kuping gajah gitu ya. Bukan kuping gajah, apa ya namanya? Kue kuping gajah. Gitu ya. Nah, bikin seperti ini, kemudian bikin lagi yang lain, melengkung-melengkung yang lain. Nah, setelah kita buat ini, baru kita nanti bikin zigzag. Misalnya bikin zigzagnya yang seperti ini. Anggaplah kita bikin zigzag begini. Ini juga melatih konsentrasi juga ya. Karena untuk membuat pola, kadang kita suka kebablasan atau kurang untuk membuat polanya sendiri. Kadang kita bisa jadi lupa dengan polanya, kemudian berubah polanya. Nah, misalnya seperti ini nih, dapatnya seperti ini, ketemunya ujung. Nah, ini juga ngelatih kreativitas kita nih, gimana caranya supaya garis ini bisa nyampe sini tanpa harus merubah jaraknya. Ini kan jaraknya udah segini. Kalau misalnya kita terusin, ini jaraknya jadi sempit banget. Jadi akan kita buat begini, ke sana, ke sana, ke sana, begitu. Dilatih terus hal-hal yang seperti ini, unsur-unsur seni rupa. Belajar menggunakan pensil atau pulpen dengan tidak menggunakan penggaris atau alat bantu lainnya. Jangka juga kalau bisa jangan dulu. Kalau misalnya sudah bisa, terus mau membuat nirmana yang baik, yang bagus, seperti yang dibuat oleh teman-teman DKV atau desain komunikasi visual, boleh menggunakan penggaris atau busur atau jangka gitu, baru boleh, baru bisa gitu. Setidaknya kita menguasai dulu menggaris tanpa menggunakan alat bantu itu, supaya tangan kita terbiasa dulu gitu, dan seterusnya ya sampai kertasnya penuh. Kemudian kalau sudah, kita bisa membuat gambar nirmana dengan campuran ya. Nah, tadi kan begini nih, satu ini, kemudian garis lurus, lengkung, terus zigzag. Nah, kita akan menggabungkan keempatnya. Kita akan menggabungkan keempatnya, misalnya seperti ini. Kita akan buat begini, begini. Ini untuk garis lengkungnya ya. Untuk pembuatan garis lengkungnya.
Kemudian di sebelah sini aku buat lagi begini. Nah, di dalamnya ini kita isi menggunakan misalnya titik-titik begini. Gitu. Kemudian garis zigzag misalnya. Zigzag. Kemudian kita isi dalamnya begini. Kemudian kita buat misalnya ada garis lurus dan titik, garis lurus dan titik, begitu terus misalnya garis lurus titik, garis lurus titik, garis lurus titik, dan seterusnya. Kemudian garis lengkung. Nah, dan seterusnya sampai semuanya terisi dengan kombinasi beberapa garis tadi dan titik ya. Beberapa garis dan titik. Oke. Kalau sudah ini kita langsung kepada bidang geometri, non geometri. Untuk bidang geometri dan non geometri, kita akan buat misalnya kita akan bikin segitiga begini. Kemudian kita padukan, ini akan kita teruskan begini, bisa. Kemudian kita padukan dengan persegi, gitu. Kemudian lingkaran bisa begini, dan seterusnya ya. Nah, dengan unsur geometri ini bisa kita buat sebuah pola yang menarik supaya gambarnya jadi terlihat lebih manis untuk dilihat. Jadi nggak cuma sekedar latihan menggambar, tapi juga kita bisa menikmati hasilnya. Misalnya aku akan buat begini. Kita buat pola dulu. Nah, kemudian di dalamnya kita isi begini, lingkaran, lingkaran, lingkaran lagi, dan seterusnya ya, sampai keluar. Kemudian supaya lebih menarik, ini kita gelapin, kemudian ini juga. Nah, begitu. Kemudian atasnya selang-seling yang gelap di tempat apa kayak kita buat selang-seling kayak catur gitu ya. Nah, ini ada kesalahan. Kita buat lagi satu garis lagi di sini supaya dia bisa selang-seling. Nah, kemudian ini juga begitu seterusnya sampai keluar, sampai kertasnya penuh. Nanti akan membentuk sebuah 3 dimensi gitu ya, bentuk hampir seperti ilusi, tetapi ini hanya sekedar gambar bidang aja sih, lingkaran yang kita buat pola. Begitu seterusnya. Ini hanya contoh ya, jadi jangan pedulikan dengan garis-garis yang jelek-jelek atau apa namanya arsiran yang keluar garis atau kurang rata. Buat yang semaksimal mungkin, buat yang semenarik mungkin. Nanti aku bakal kasih contoh-contoh gambarnya di akhir video supaya teman-teman juga paham apa yang aku maksud di sini.
Begitu dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi ini termasuknya bidang geometri. Untuk non geometri, di sini aku buat misalnya untuk non geometrinya membuat bentuk-bentuk yang nggak teratur ya, tidak teratur, bisa menggunakan bentuk-bentuk yang misalnya seperti ini. Bisa kita hampir sama membuat hampir sama kayak kita membuat ornamen. Apakah ini geometri? Jelas bukan. Kita bikin begini terus. Nah, kemudian nanti boleh diarsir. Nah, misalnya seperti ini kita arsir. Bukan arsir ya, lebih ke blok sih sebenarnya. Atau boleh dengan cara dikasih garis-garis begini, gitu. Yang jelas nirmana itu adalah cara kita untuk membuat atau menjadikan tangan kita terbiasa dalam menggambar. Jadi tidak peduli bagaimana kalian membuat bentuk atau garis-garis atau bidangnya seperti apa, yang jelas kalian harus yakin dulu bahwa dengan cara seperti ini tanganku bisa terlatih. Itu dulu, harus yakin dulu. Begitu seterusnya ya, sampai non geometri ini, sampai membuat satu kertas ini penuh. Nanti dilanjut lagi di geometrinya, lanjut lagi di garis-garisnya, di titiknya, dan seterusnya. Pokoknya semua unsur-unsur seni rupa, unsur-unsur yang aku maksud tadi dikerjakan atau dicoba, dilatih terus, supaya tangan kita pun juga terbiasa gitu ya. Jadi semua ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini coba dilatih dulu supaya kalian paham dan tangan kalian terbiasa. Kemudian untuk nirmana warna ini sebenarnya hanya kalian perlu membiasakan diri, membiasakan bereksperimen dengan warna-warna, dengan cat yang ada. Yang jelas yang harus kalian hafal adalah warna-warna dasar. Ada warna merah, kuning, dan biru. Ini untuk warna primernya. Kemudian warna sekundernya kita bisa campurkan antara kuning dan merah menjadi oranye, kuning dan biru menjadi hijau, biru dan merah menjadi ungu. Kemudian jika tiga-tiganya dicampur menjadi coklat. Begitu. Nah, ini harus hafal, harus di luar kepala dulu. Kemudian setelah itu baru kita coba eksperimen dengan menggunakan 3 warna ini ditambah dengan hitam dan putih. Begitu. Jadi akan misalnya mau membuat pink, gimana caranya, kemudian membuat warna salem, warna krem gitu, gimana caranya, dan seterusnya. Itu dicoba-coba sendiri, eksperimen sendiri. Kemudian cobalah menggunakan beberapa macam warna, dijadikan satu, dikombinasikan supaya tidak merusak mata juga, kemudian supaya kelihatannya juga enak gitu ya. Jadi karena kadang-kadang gini, antara merah dan biru tanpa ada pembatas di sini, jadi langsung dari merah ke biru gini tanpa ada warna putih atau warna hitam atau warna yang lainnya. Ini warna ini ketika digabungkan atau ketika dijejerkan, ini akan kelihatan pedes banget di mata, dan itu bisa merusak mata kita gitu ya. Sebenarnya merusak pandangan kita gitu. Nah, ini yang harus kita hindari, hal-hal seperti itu, kontras-kontras yang terlalu kontras gitu, seperti harus kita hindari, kecuali memang tujuannya untuk ke arah itu, untuk membuat mata kita sakit lah istilahnya gitu, membuat mata penontonnya sakit. Tapi yang jelas kita perlu memahami mana warna-warna yang dingin, warna-warna yang panas, kemudian warna-warna yang kontras, dan warna-warna yang soft gitu.
Itu harus kita pahami, harus kita bereksperimen sendiri, coba-coba dulu di rumah, coba-coba dulu eh, apa namanya, penggunaan unsur-unsur warna ini, pencampurannya begitu. Nah, kemudian untuk tekstur ini kita bisa menggunakan pasir, kemudian kertas koran yang dilecek, kemudian kita taruh di dikasih lem gitu, kemudian kita tempelin di kertas atau di papan atau di triplek, kemudian bisa kita lukis menggunakan tekstur yang sudah ada gitu. Eh, Sebenarnya untuk tekstur ini kalau dilukis itu untuk membuat lebih ke arah mix media ya, lebih ke arah mix media supaya kita terbiasa dengan beberapa media dengan tekstur yang berbeda-beda begitu. Kemudian untuk perspektif ini sebenarnya di materi yang lain jauh dari nirmana. Kalau di nirmana ini anggaplah ini level nirmana itu level 1, di perspektif ini harusnya udah masuk ke level yang kelima gitu, ke tingkat yang kelima gitu. Jadi agak jauh gitu sebenarnya. Tetapi ini kalau di DKV nirmana trimatra itu termasuknya di dalam nirmana gitu. Nirmana 3 dimensi. Kita membentuk origami dan lain sebagainya. Kemudian membentuk-bentuk sesuatu dari kertas supaya kelihatan 3 dimensi. Kemudian membuat bentuk yang ketiga dimensi asli ya, 3 dimensi asli, bukan kesan 3 dimensi. Kalau dilukis kita menggunakan kesan 3 dimensi, jadi membuat balok begini, kemudian ada yang dari depan, kemudian ada yang tampak bawahnya atau kita dari bawah gitu ya. Kalau ini kita dari atas, ini kita dari tengah, dan ini dari, sorry nggak kelihatan, dan ini dari kita dari bawah gitu. Jadi 3 dimensi ini adalah kesannya, membuat unsur-unsur 3 dimensi seperti misalnya membuat jalanan, semakin jauh jalannya maka semakin kecil, semakin dekat jalannya maka semakin besar begitu. Semakin jauh objeknya akan semakin rapat, semakin dekat maka akan semakin renggang begitu. Nah, itu yang namanya hukum perspektif. Kita menggunakan titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang, dan seterusnya. Nah, itu yang nantinya akan kita pelajari di selanjutnya untuk mengenai perspektif. Yang jelas untuk di video kali ini aku cuma mau berbagi nirmana dulu sementara, supaya teman-teman bisa lebih paham dulu dan mengenal lukisan itu tidak hanya sekedar mengenal aliran dan juga cara-cara, tetapi juga mengenal metodenya, metode awal dari belajar melukis itu sendiri gitu. Semoga bermanfaat teman-teman. Nanti setelah ini akan ada gambar-gambar yang bisa kalian lihat dari nirmana itu sendiri. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya. Bye-bye.